Halo, kembali lagi di sini dengan Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan emiten perbankan syariah. Ya, kita sudah tahu yang namanya Bank Syariah Indonesia dengan ticker code-nya BRIS. Untuk data yang saya dapatkan ini itu dapatkan dari laporan keuangan yang bisa diakses di website bursa ya, IDX, dan juga ada beberapa data-data eksternal seperti dari Stockbit. Nah, seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas analisa laporan keuangan. Dari kasnya sendiri terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 3,5 triliun ke 4,9 triliun. Total asetnya juga meningkat dari 271 triliun ke 313 triliun. Untuk giro pihak ketiganya, di sini aslinya di Bank Syariah itu bukan sebutan giro ya, tapi ada istilah Islamiahnya, tapi saya lupa tadi. Ada 19 triliun, naik turun ya, jadi 18 triliun. Tabungan pihak ketiganya naik di 73 triliun ke 88 triliun. Untuk deposito pihak ketiganya saya belum menemukan, tidak ada emang di laporan keuangan. Oke, lanjut. Ini total dana pihak ketiganya diabaikan saja, salah soalnya. Untuk total ekuitasnya meningkat cukup pesat dari 25 triliun ke 34 triliun. Tapi kalau kita lihat ya, secara 4 tahun ini peningkatannya cukup pesat dari 2020, 5 triliun kan sekarang sekitar 34 triliun. Ya, peningkatannya hampir 400% lebih lah. Nah, saya juga akan memprediksikan ekuitas di akhir tahun nanti atau di kuartal 4 menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2022 dan 2021. Nah, kalau kita lihat di sini itu di kisaran 11 hingga 30 persenan, 28%. Nah, saya menggunakan angka yang konservatif hanya 15% peningkatannya. Jadi, total ekuitas di akhir tahun nanti prediksi saya itu sebesar 40 triliun. Untuk pendapatannya sendiri, kita masuk ke income statement-nya. Di sini tuh istilah di Bank Syariah itu bukan pendapatan bunga, tapi saya lupa. Ada beberapa istilah di Bank Syariah yang berbeda dengan bank konvensional, tapi memiliki makna dalam bisnis itu sama saja. Seperti itu. Yaitu ada peningkatan dari 4,5 triliun ke 5,3 triliun, 17%. Beban bunganya juga meningkat dari minus 956 miliar ke minus 1,3 triliun. Operating income-nya naik cukup pesat, hampir 50%-an, dari 1,2 triliun ke 1,8 triliun. Net income-nya juga naik 47% dari 980 miliar ke 1,4 triliun. Nah, saya juga akan memproyeksikan berapa net income yang didapatkan oleh BRIS ini di akhir tahun nanti. Menggunakan data peningkatan net income di kuartal 1 hingga kuartal 4 di tahun 2022 dan 2021. Nah, kalau kita lihat di sini konsisten ya di 300% di 2 tahun ke belakang. Maka dari itu saya juga menggunakan peningkatan yang hampir sama lah seperti 2 tahun ke belakang yaitu sebesar 300% saja. Didapatkan 5,8 triliun. Dan jika laba laba kuartal 1 ini disetahunkan menjadi 5,8 triliun juga sama. Baik, kita masuk ke cash flow-nya. Penerimaan bunganya saya disclaimer lagi ya, ini di istilah bank syariahnya berbeda seperti di bank konvensional, yaitu 5,3 triliun meningkat ya dari 4,3 triliun. Operasionalnya minus, teman-teman, minus 813 miliar ya. Kurang bagus ya. Kalau perusahaan yang memiliki cash flow operation yang minus itu berarti jika terdapat peningkatan kas, kemungkinan itu dia mendapatkan kas tambahan kas itu dari aktivitas penjualan aset atau penambahan utang. Tapi tidak apa-apa kalau selama perusahaan ini dapat melunasinya lah. Atau terdapat strategi manajemen yang tidak kita tahu. Seperti itu. Untuk investasinya sendiri minus bertambah ya dari minus 2,5 triliun ke minus 3 triliun. Ini bagus ya berarti BSI ini sedang mengusahakan untuk ekspansi bisnisnya, baik mungkin dari mengembangkan bank digitalnya atau mengembangkan layanan-layanan perbankannya banyak seperti itu. Pendanaannya sendiri
minus 22 miliar. Oke, baik. Kita lanjut ke rasio-rasionya. Untuk book value-nya sendiri naik menjadi 766. PBV-nya sendiri cukup, kalau bagi aliran value investing ini agak mahal ya, 2,21. Revenue per share-nya di kuartal pertama itu 118. IPS-nya 31. Jika digunakan estimasi peningkatan 300% jadi 127. Sama jika kuartal satunya disetahunkan 127 juga. Untuk casanya sendiri atau rasio dana murahnya itu 60% ya, meningkat dari 57%. Jadi kredit yang apa ya, istilahnya nasabah yang menabung di BSI ini hampir 60% itu dari tabungan, bukan dari dana mahalnya seperti giro atau deposito, di mana itu harus memerlukan BSI itu harus membayar bunga lebih tinggi daripada tabungan biasa. Oke, kita lihat operating profit marginnya 35%. Net profit margin 27% ini bagus banget ya. Untuk ukuran kuartal satu, perusahaan yang punya margin profitabilitas margin di atas 2 digit dan 20% itu bagus. Ini berarti uh, BSI dapat mengefisiensi kegiatan bisnisnya sehingga tidak banyak margin yang terkikis. Untuk ROE-nya sendiri 4%, bagus ya. Kalau misalnya ini disetahunkan kali aja 4, 16% ya lumayan lah. Tidak terlalu bagus-bagus banget tapi baik. LDR-nya sendiri 79%. Jadi untuk kemungkinan adanya kredit macet itu sedikit sekali ya. Lebih sedikit lah karena dana dana yang disimpan di BSI oleh nasabah itu tidak dijadikan kredit ke pihak lain semuanya. Seperti itu. NIM-nya sendiri net interest margin-nya 6%, NPL-nya itu 2,4% naik tapi menurut saya masih kecil ya. NPL ini kan non performing loan ya atau kredit macet lah. Bobonya sendiri turun dari 73% ke 69%. Ini mengindikasikan bahwa BSI ini berhasil mengefisiensi eh, kegiatan operasionalnya. Jadi marginnya itu terkikis, teman-teman. Lebih efisien lah dalam kegiatan operasionalnya seperti itu. Untuk pernya sendiri 53, jika pernya tahunan menggunakan asumsi IPS 127 ini 13. Untuk dividen sendiri berdasarkan data per hari ini saya mendapatkan bahwa BSI hanya membagikan dividen untuk tahun buku 2021 sebesar 18, DPR-nya 20%. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang beraliran value investing itu base ini kurang menarik ya. Kalau kita lihat dari PBV sama PI-nya itu juga termasuk tinggi sekali ya, teman. Tapi dari segi bisnis menurut saya ini sangat menarik. Nanti kita lihat ya. Kita coba asumsi asumsi harga wajarnya. Kalau ini eh, saya ini membuat ini untuk teman-teman yang eh, menganut sistem value investing ya, karena di sini menggunakan IPS dan IPS itu kan berhubungan langsung dengan PE dan juga book value ya teman-teman. Ini berhubungan langsung ke BBV-nya. Jadi ini cocok buat teman-teman yang menganut value investing seperti itu. Nah, coba kita tapi jangan ditelan mentah-mentah teman-teman seperti itu. Asumsi growth-nya coba kita lihat. Kalau kita lihat CAGR 4 tahun terakhir kan 30% ya. Coba kita konservatif ya 20% lah. 25, 25. IPS-nya 127, IPS asumsinya 159. Terus ada asumsi inflasi 6%. Jadi total IPS-nya 150 ditambah book value-nya 766. Jadi 916. Dan jika kita lihat margin of safety-nya itu setengahnya teman-teman. 90%. Seperti itu. Tapi base ini menarik untuk teman-teman yang misalnya nabung. Jadi saham tabungan lah ibarat kayak BBCA. BBCA kan kalau kita lihat PI sama PBV-nya PI-nya di atas 10 dan PBV-nya juga di atas 1 kan. Tapi kenapa harganya selalu meningkat? Karena BCA ini adalah saham saham yang sudah top of mind dan selalu berkembang bisnisnya. Bisnisnya
manajemennya selalu mengembangkan bisnis-bisnis di BCA itu sendiri. Maka dari itu tuh biasanya dijadikan untuk saham tabungan lah. Dan menurut saya BSI itu juga sama seperti BBCA. Dan ini saya mendapatkan dari corporate presentation-nya BRIS ya. Kita lihat di sini significant opportunity to increase Syariah banking penetration, di mana kan kita tahu Indonesia ini merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Kalau kita lihat perbandingan dengan negara-negara Islam di negara lain, itu penetrasi bank syariahnya itu sudah di atas 10% dan 20% bahkan. 49% di Arab 63%, Qatar 27%. Sedangkan Indonesia yang memiliki penduduk Islam yang termasuk lima besar lah, itu hanya 7% saja. Dan ini bisa menjadi eh, peluang bisnis dari BRIS itu sendiri untuk berkembang. Dan kita lihat nih, market share-nya dari negara tetangga kita saja, yaitu kita hanya di sekitar 7%, hampir sama ya. Tapi di negara Malaysia, itu sudah seperti 30 persenan, teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa BRIS ini memiliki potensi untuk berkembang di kemudian hari nanti. Jika manajemen itu dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Nah, baik ini kesimpulan saya, bukan untuk sarana teman-teman jual atau beli saham BRIS ini. BRIS ini adalah perusahaan yang bagus, tapi jika teman-teman menganut value investing, harganya kurang menarik karena valuasinya sudah mahal. Tetapi jika teman-teman ingin menabung, menurut saya ini adalah saham yang tepat karena potensi kedepannya itu masih besar dan juga BRIS sendiri ini kan disokong sama beberapa bank-bank besar Indonesia juga seperti itu. Jadi jika ingin nabung ya nggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau teman-teman ingin cari bagger dalam misalnya 1 tahun, mungkin BRIS ini agak susah ya karena secara valuasi harganya sudah mahal seperti itu. Baik, sekian mungkin analisa laporan keuangan BRIS kuartal pertama. Jika teman-teman ada kritik, saran, atau pertanyaan, tulis saja di comment section. Dan jika ada emiten yang menarik menurut teman-teman, tulis saja di comment section. Kalau saya sempat, saya akan membahasnya. Terima kasih.